Menuntut dan memimpin umat agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin, mengelola palasraya. Ngeloka palasraya ya, ngeloka palasraya ya. Coba ngeloka palasraya jadi. Melaksanakan pemujaan dan pemimpinan upacaranya, memberikan pencerahan melalui cermahan agama Dharma Wancana kepada umat. Ya, stop, DJ. Ya, silakan lanjutkan. Satya, silakan. Ya, unmute. Untuk JJ silakan. Mute ya. Ayo Satya. Dita setelah melaksanakan upacara penyucian dengan padiksan memiliki kewajiban untuk mematuhi ikatan-ikatan yang harus dilaksanakan sepanjang hidupnya. Di antaranya dikenal dengan Catur Panda Dharma yang terdiri dari Amari Aran. Stop. Amari Aran. Silakan Giova. Lanjutkan. Unmute dulu. Amari Aran yaitu meninggalkan nama yang dipakai semasi walaka dan mengganti dengan nama kesungguhan yang diberikan oleh nabinya. Amari Wesa yaitu meninggalkan dan mengganti atribut atau tanda-tanda kewelakannya dengan Wesa atau tanda-tanda identitas kuliner. Stop, ganti Rania. Silakan Rania. Amari Sesana yaitu meninggalkan disiplin kehidupan sebagai seorang walaka dan mengganti dengan disiplin kehidupan sebagai suri atau pandita yang menyangkut makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. 4. Amula Haket Kaguru Susrusan. Stop, ayo nih kita meluahkan urus susrusa gimana? Ayo nih kita. Umulahaken kaguru susrusan, yaitu melaksanakan dengan patuh dan berdisiplin ajaran guru dan kurung nabi, serta hormat dan patuh kepada guru dan kurung nabi serta keluarganya. Oke, bagus. Stop. Ya, itu ya tugas-tugas dan kewajiban pandita. Mohon kalian baca lagi. Menyebarkan ajaran Weda sampai memberikan penceramah agama Dharma Wancana kepada umat. Nah, begitu juga dengan Catur Bandana Dharma. Ini perlu diingat sekali. Amari Aran. Apa itu Amari Aran? Saya sekarang share dulu ya, share screen. Mohon tidak ada yang mencoret-coret. Ya, mohon tidak ada yang mencoret-coret. Sudah lihat? Sudah disimak dengan baik? Sudah ya perannya? Bagaimana? Sudah? Oke. Yang lain bagaimana? Acukan jempolnya kalau misalkan sudah lihat? Sudah? Oke. Lanjut ya. Syarat-syarat menjadi orang suci. Ini perlu Mister tekankan lagi. Laki-laki atau perempuan yang sudah sah menikah atau tidak menikah seumur hidup disebut dengan Sukla Brahmacari yang tidak menikah. Pasangan suami istri yang sah, usia minimal 40 tahun, memiliki ilmu pengetahuan dan kerohanian, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, mendapatkan persetujuan dari PHDI. Kalian harus tahu PHDI ya, Lembaga Keumatan. Apa itu PHDI? Parisade Hindu Dharma Indonesia. Ya, melalui Diksa Pariksa namanya. PHDI itu letaknya di mana? Di Bali. Di mana? Ada yang tahu PHDI? Pernah lewat di depan PHDI?
belum pernah Belum. lewat. Itu di Jalan Ratna ya, di Gatsu Timur, di Jalan Ratna itu PADI Provinsi Bali ya. Parisade Hindu Dharma Indonesia melalui Dikse Pariksanya. Ini syarat-syarat menjadi orang suci ya. Jika kita mau meneladani perilaku orang suci, perlu anak-anak menekankan yang namanya syarat-syarat ini ya, untuk bisa menjadi orang suci, meneladani orang suci, menghormati orang suci. Ini syarat-syaratnya. Nah, bisa lanjutkan. Mister, can I go through toilet? Siapa itu? Siapa ya? Ego kayak Ya, silakan. Oke, syarat-syarat Catur Bandana Dharma yang tadi itu nah. Catur Bandana Dharma halaman 23 buku Wagiswarinya dibaca dulu ya. Catur Bandana Dharma ya, proses penyucian menjadi seseorang sulinggih itu disebut dengan Dwi Jati. Apa itu Dwi Jati? Coba lahir Dedi. 2 kali. Dedi, bagus Meta. Dedi, apa itu Dwi Jati nak? Dedi, coba diam dulu, duduk dengan baik. Mister, Ya, apa itu Dwi Jati? kelahiran 2 kali. Ya, kelahiran 2 kali. Yang pertama lahir dari kandungan ibu, ya. Kemudian disahkan menjadi pemangku, namanya Eka Jati, lahir 1 kali. Eka 1, Jati lahir, jadi Eka Jati bisa lahir 1 kali. Dan melalui proses penyucian yang namanya mewinten. Ya, mewinten. Kalau Dwi Jati lahir 2 kali. Lahir pertama dari kandungan ibunya, yang kedua lahir lewat disahkan oleh guru Nabe. Ya. Jadi gurunya daripada Sulinggih melalui upacara medikse namanya ya, atau madiksa. Ini diingat dengan baik biar tidak lupa, nanti sudah Mister ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Maka dalam proses madikse, seorang yang sudah menjadi Sulinggih mengikuti yang namanya Catur Bandana Dharma. Ya. Jadi Catur Bandana Dharma yaitu 4 kewajiban sebagai seorang Sulinggih. Apa yang perlu berubah atribut-atributnya. Nah, ini yang berubah. Amari Aran. Namanya berubah. Ya. Misalkan dulunya bernama Gede siapa itu berubah menjadi Ide Panitempu atau Ide Pedanda atau Ide Bujangga atau Ide yang Begawan, itu berubah namanya jika sudah menjadi orang suci. Kemudian Amari Wese berubah atributnya. Nah, dulunya mempergunakan celana jeans boleh, mempergunakan baju kaos boleh, tapi ketika sudah menjadi seorang Sulinggih atau orang suci, berubah atributnya ya. Berubah atributnya, busana adatnya berubah ya, busana adatnya berubah, memakai warna serba putih ya, Amariwese. Kalau Sulinggih memakai ketu atau bawa ya, gitu. Pernah melihat? Kemudian memakai genitri ya, kalau genitri itu biasanya berubah, membawa tekan atau tungkat istilah Balinya ya, tongkat bahasa Indonesianya, itu atributnya berubah ya. Kemudian Amari Sesana berubah kewajibannya, kewajiban yang berubah. Misalkan tadi Ngeloke Pala Seraya dibaca oleh JJ tadi kan. Ngeloke Pala Seraya itu artinya memimpin upacara adat keagamaan, disebut dengan Ngeloke Pala Seraya ya, Ngeloke Pala Seraya. Kumulakan ka guru susrusan, patuh dan disiplin belajar dengan guru Nabe. Ini ada 4 ya, disebut dengan Catur Bandana Dharma. 1 Amari Aran berubah namanya. 2 Amari Wese berubah atributnya. 3 Amari Sesana, Amari itu artinya berubah kewajibannya. Sesana itu kewajiban. Yang keempat, umulahaken kaguru susrusan. Jadi patuh dan disiplin belajar pada guru Nabe.
Nabe itu adalah gurunya daripada Sulinggi. Nah, ini catur Banana Dharma mohon diingat karena ini sering sekali keluar dalam soal-soal PH, soal PTS maupun PAS. Ya, mohon diingat dengan sebaik-baiknya. Tugas dan kewajiban Pandita dan Pinandita. Pandita berbeda dengan Pinandita. Pandita adalah sudah golongannya Dwijati. Pinandita adalah golongan Ekajati. Pandita adalah Sulinggi, Pinandita pemangku. Itu caranya mengingat biar gampang ya. Pandita yaitu Sulinggi, Pinandita yaitu pemangku. Pandita berasal dari kata pandit yang artinya pelajar ya, atau orang yang cerdas, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, disebut dengan pandita, pendeta ya dalam istilah bahasa Indonesianya. Kemudian tugasnya itu adalah yang pertama menyebarkan ajaran Weda kepada umat manusia. Yang kedua mempelajari dan mengajarkan ajaran kebenaran, yaitu ajaran Weda. Kemudian melaksanakan Surya Sewana. Surya Sewana ini apa nak? Ya, pemujaan yang dilakukan setiap pagi hari untuk memuja Dewa Surya ya, matahari. Saat matahari mulai terbit biasanya puja dilantunkan, didengungkan, suara genta didengungkan di Surya Sewana ya. Surya Sewana di pagi hari bagi golongan Sulinggi ya, dari golongan Sulinggi. Atau kemudian menuntun dan memimpin umat agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ini melalui Meloka Pala Seraya, melalui memimpin upacara agama ya. Sekali lagi, Meloka Pala Seraya itu memimpin ya. Muput upacara agama ya, itu Sulinggi. Kemudian melaksanakan pemujaan dan memimpin upacara yadnya, itu kewajiban Pandita dan Pinandita sama. Kalau Pinandita pemangku itu ngantep upacara upakara. Jika Sulinggi ya, beliau muput upacara. Ada dua istilah berbeda antara ngantep upakara dengan muput upakara ya, berbeda. Nah, selanjutnya masih tugas dan kewajiban Pinandita. Pemangku berkewajiban menuntun umat. Pemangku memberi dharma wacana. Jadi pemangku itu ada berasal dari kata mangku, memangku kewajiban, ya, merangkul kewajiban, ya. Jadi kalau ada misalkan memangku kewajiban itu artinya memikul tanggung jawab keumatan, memikul tanggung jawab keumatan itu disebut dengan pemangku, ya, memikul tanggung jawab keumatan. Kemudian dalam memberikan dharma wacana, ya, dharma wacana, dharma itu adalah kebenaran, wacana adalah ujangan, nasihat, penyampaian tutur begitu pada umatnya. Yang ketiga, pemangku berkewajiban menjaga tempat suci, ya, melalui ngayah dan seterusnya. Pemangku berkewajiban ngantep, nah ini sekali lagi ngantep, memimpin yadnya jika ada umatnya melaksanakan yadnya. Nah, Mister ingin menyampaikan lagi mengenai larangan-larangan orang suci. Kalau mau menjadi orang suci, ikuti ini. Yang pertama, tidak boleh berjudi, itu syaratnya. Yang kedua, ahimsa, tidak menyakiti. Ya, ini five principle of morality sebetulnya, tidak menyakiti. No harming, no stealing. Masih ingat dengan program sekolahnya? Five principle of morality apa saja? Apa yang bisa? No harming, no stealing, universal love, habis itu be humble, itu ada 4 kan? Ya ada lagi 1. Apalagi universal love udah. Ya udah, universal love. Be humble sudah? Udah. Habis itu no stealing, no harming. Speak the truth. Itu diingat, no harming, no stealing, speak the truth.
universal love, be humble, itu ingat ya. Limpai principle of morality. Tidak menyakiti itu sama dengan no harming atau no stealing. Jawab. Jawab apa? Kalau tidak menyakiti itu termasuk no harming atau no stealing. Don't touch No body. harming. Terus. Nah, itu diingat. Ternyata ada dalam ajaran agama Hindu kita ya. Ahimsa itu. Satya artinya tidak berdusta. Nah, apa itu Mister tidak berdusta? Satya itu artinya setia ya. Setia dengan ucapan, setia dengan tindakan, setia dengan pemikiran, setia terhadap teman, setia dengan sahabat ya. Setia dengan janji. Jangan sampai mengingkari janji ya. Astanya artinya tidak mencuri. Ini no stealing. Ini program sekolah yang perlu diingat. Jangan baru di rumah nanti lupa dengan program sekolahnya. Program sekolah yang bagus yang sudah dilaksanakan anak-anak di sekolah, kebiasaannya lewat TTM, terpaksa, terbiasa, dan membudaya. Mesti ingat dengan TTM. Itu dibiaskan sampai di rumah, lakukan di rumah. Ya. Ketika ditanya sama orang tuanya, tidak pernah diajarin di ajaran agama tentang tidak mencuri, tidak menyakiti. Mister sudah mengajarkan kepada kalian. Tapi sekarang prakteknya, karena agama itu berdasarkan atas praktek dan perilaku. Langkah kalian melakukan sesuatu, bukan hanya kalian belajar materi seperti ini saja, tetapi bagaimana kalian bisa melakukan apa yang didapat di sekolah, lakukan di rumah. Pagi hari bangun tidur pagi-pagi, ya. Kalau ada yang siang bangunnya, berarti itu sudah tanda-tanda, ya. Tanda-tanda menjadi orang malas, ya. Mohon bangunnya pagi, rapikan tempat tidurnya. Itu sudah melaksanakan budi pekerti tanpa harus Mister terus mengucapkan materi seperti menyampaikan, tapi pelaksanaan kalian tidak sesuai dengan apa yang kalian pelajari di sekolah secara daring seperti ini. Biaskan sampai di rumah, ya. Mister sudah sampaikan berulang-ulang kali. Nanti kalau orang tuanya bertanya, sudah diajarkan sama gurunya di sekolah, melaksanakan, lakukan, menerapkan, mengamalkan. Sudah diajarkan. Hanya saja kalian yang tidak terbiasa melaksanakan hal yang positif. Sehingga kadang ada yang malas, ada yang masih setelah makan dibiarkan piringnya di atas meja depan makan, tidak membantu orang tuanya di rumah, tidak ada kesadaran untuk membantu ibunya yang bagi yang perempuan maupun yang laki-laki, ya, melakukan yadnyosese, mesaiban sebelum makan. Kalian harus mesaiban sebelum makan, ya. Karena dalam Menawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa ketika kalian tidak melaksanakan yadnya sebelum makan, ya, ketika masakan yang telah diproses oleh ibu kalian, maka jika kita tidak melakukan yadnya secara mesaiban, sama dengan kita memakan dosa yang kita miliki. Itu dinyatakan dalam Menawa Dharma Sastra, kitab suci agama Hindu yang patut kita hormati, ya, dikawi oleh Maharshi Manu. Jadi itu yang dinyatakan. Jadi kalau kalian mendapatkan makanan, sama seperti ACMI di sekolah, sama seperti itu sebetulnya, nak. Ketika anak-anak membawa ACMI, sebetulnya anak-anak dituntut untuk belajar mensyukuri apa yang diberikan bekal oleh orang tuanya ketika ke sekolah. Begitu juga di rumah. Ketika sebelum makan kalian berdoa. Ingat doanya seperti apa? Om, Amartadi, Sanjiwani, ya nama, bersyukur kepada Dewi Sri yang sudah memberikan kemakmuran. Kalian bisa makan saja, ya, di musim pandemi ini kita sudah bersyukur. Syukuri apa yang dimiliki saat ini, bukan apa yang tidak dimiliki saat ini. Ketika kalian mensyukuri apa yang tidak kalian miliki, berarti iri hati dan dengki ada dalam diri kalian. Karena apa? Karena kalian tidak bisa mensyukuri, bisa bernapas, bisa masih sehat, bisa kalian makan,
bisa kalian berbicara, bisa kalian melihat dunia ini. Itu ya. Jadi kalian perlu menerapkan apa yang didapat dari sekolah. Apapun itu, PTM, program sekolah itu sudah bagus-bagus. Hanya penerapannya saja sekarang. Ya, hanya penerapannya saja sekarang. Jika ditanya sama orang tuanya, sudah dituntun sama gurunya ya. Kalian belajar, Mister juga belajar. Ya. Harus belajar ini. Apa? Apa nak? Siapa nih? Coba. Kenapa? Baik, kita lanjutkan ya. Awia waharika itu artinya tidak suka bertengkar. Nah, bagi yang sering bertengkar, itu kategorinya. Tidak boleh ingkar janji. Itu larangan-larangan orang suci. Lanjutkan ya. Larangan makan bagi orang suci. Nah ini mungkin bagi yang sudah orang suci.